tidak semudah untuk gacoran. Iya, apalagi gayer tapi suaranya bagus, indah seperti itu. Biar tahulah kita itu mempunyai budaya tinggi ini, budaya yang ini, biar ikut melestarikan budaya Jawa yang yang mungkin hampir hilang. Cuman alhamdulillah sekarang perkutut Jawa udah banyak, udah menasional lah, mungkin udah banyak sekali. Di luar juga udah banyak lomba-lomba, tapi kayaknya masih gacoran ya. Terus kita mempunyai program juga untuk lomba kelas pakem ya. Mungkin tidak lama lagi kita di Jogja akan mengutamakan di pakemnya, di pakem suaranya. Lambang kinurmatan wong Jawa, ngelaras ke bumi banyu alam uga swara. Muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi, dipakani diadusi kudu siap beraksi. Lagi wong sepodo pitutur kudu bener, mulai kudu bener, omongan aja banter, hati-hati keblinger, ojo kakean bayar, pelakon muter-muter malah sirahku dadi ngliyer, ojo kakean ngoceh ngarani mertonggo, bayani tuku warga, kudu kapan mergi, kono-kono dadi mulya, rambut sing beda-beda, ayo sareng-sareng padha kandung nama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, guyub rukun, selarasati, salam guyub rukun Perkutut Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng bersama Ketua Juru Pitung kita Yogyakarta, Om Surya, dan teman perkututan Mas Onang. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang juru pitung itu seperti apa. Mungkin bisa nanti sharing-sharing ya Om. Bagaimana itulah juri pitung di Yogyakarta itu seperti apa. Ada yang mau ditanyakan satu mungkin gini Mas, jadi perjalanan juru pitung itu kan sudah melalui beberapa tahap, melalui proses penyaringan, proses intinya pembenahan dan sebagainya. Kalau menurut Om Surya di juru pitung itu, kenapa kok bisa dibuat juru pitung itu untuk suara perkutut lokal yang ibaratnya di Yogyakarta ini menjadi patokan untuk mencari perkutut yang bagus, itu seperti apa? Gini Mas, ya karena sebelumnya kan dalam waktu ini kan belum ada Mas yang menilai perkutut yang bagus itu yang seperti apa. Mungkin kita pernah kan dapat ilmu atau dikasih tahu lah sama almarhum Pak Pitung Mbak Mukiran siswa Handoko itu diberi penjelasan bahwa kita kalau bermain perkutut ya dari suaranya lah, jangan cuman gacornya saja. Di Jogja mulailah kita bergerak, mulai kita belajar dari Pak Pitung, terus kita mulai dari konkus lah, karena dulu kan konkus. Ini mau kita angkat Mas, istilah itu bukan lomba, sebenarnya bukan lomba, cuman itu konkus itu ya kayak lomba itu. Konkus itu tapi dinilai dengan keindahan suaranya. Terus akhirnya kita membentuk waktu itu cuman kumpul-kumpul teman-teman di Jogja. Akhirnya kita belajar bareng, terus kita bentuk tim juri itu di Yogyakarta. Penamaan pun itu awalnya juga juri pitung Yogyakarta, terus karena waktu itu kita notariskan terus itu diganti juru pitung karena kayak tidak kata-kata juri itu nggak masuk di
ke notaris itu kurang pas kayaknya. Jadi waktu itu ditolak, nama juru itu ditolak, akhirnya diganti dengan Juru Pitung Yogyakarta. Nah maksudnya kenapa kok Juru Pitung Yogyakarta? Ya juru itu kan tukang ya mas, tukang ibaratnya yang bisa lah, yang bisa juru, yang bisa pitung ini dari Pak Pitung, cuman waktu itu bisa diartikan juga menghitung atau menilai perkutut. Jadi terus dinamakan Juru Pitung Yogyakarta yang menggunakan pakem Mataram. Pakem Mataram itu ya dulunya itu juga yang dipakai, kalau nggak salah dipakai P3SI juga sebelum Bangkok masuk ke Indonesia. Itu konklus pertama kalau nggak salah ya bukan pertama, cuman yang udah resmi dari keraton kalau nggak salah itu tahun 58, itu yang dimenangkan oleh burung yang bernama Buyung apa ya? Buyung. Nama Buyung dari Tasikmalaya. Nah itu konklus pertama yang masih menggunakan pakem Mataram itu kan. Karena udah lama itu nggak ada, nah ini kita angkat lagi biar itu termasuk salah satu budaya ya, budaya Jawa lah sebenarnya, budaya Jawa, bukan hanya budaya di Yogyakarta tapi budaya Jawa, agar tidak hilang. Makanya kita uri-uri, kita ya telateni lah biar dunia perkutut itu kualitasnya ya semakin meningkat, bukan hanya suara gacor aja, tetap ada seninya, tetap ada, terus bisa apa ya, dinilai burung yang bagus itu yang seperti ini sesuai pakem. Jadi intinya gini, kita mengangkat dulu yang sudah pernah ada, kita angkat kembali untuk mencari, kita memperkenalkan suara burung perkutut lokal yang bagus itu seperti apa. Nah seperti itu nanti untuk bisa dinilai itu harus mencari suara perkutut lokal yang seperti apa. Dari situlah kita belajar untuk memberi penjelasan melalui juru pitung itu. Nah, itu ya Om Sri. Jadi dari tahap pembelajaran itu nanti kita bisa mengenal, suara perkutut lokal yang bagus itu seperti ini, yang enak didengar, ibaratnya tidak hanya sekedar bunyi, tapi burung perkutut ini loh mempunyai keindahan suaranya seperti ini loh, yang bagus itu yang seperti bagus ini. Itu seperti tapi yang sesuai dengan pakem yang kita pakai di Jogja. Gitu. Jadi lama kelamaan mungkin juga nanti untuk di kelas gacoran kan, teman-teman yang ada di kelas gacoran nanti akan lebih tahu, lebih akan mendalami lagi untuk mencari perkutut ya, mungkin dari sistem gacoran bisa juga nanti ditambah dengan keindahan suaranya. Jadi kita belajar dari mungkin dari gacoran dulu, baru kita naik untuk pengenalan pelan-pelan. Karena untuk mencari keindahan suara burung perkutut itu tidak semudah untuk gacoran. Iya, apalagi gayer tapi suaranya bagus, indah seperti itu. Kemungkinan itu nanti ke jenjang selanjutnya, kalau kita sudah mulai merambah ke gacoran, ada tahap-tahapnya untuk nanti kita pengenalan ke juru pitung untuk mengenalkan seni iramanya yang pakem Mataram itu ya. Kita berusaha untuk mengenalkan ke masyarakat. Bahkan mungkin kalau ada yang mau bergabung ya, bergabung ke kita, ke juru pitung, mungkin teman-teman dari Jogja atau dari luar Jogja yang mau belajar bisa. Jadi sarana kita untuk belajar untuk sementara ini mungkin kita silaturahmi ke
paguyuban yang ada Iya. di Yogyakarta, kayak Kumpulan-perkumpulan di APJ, di Sedayu Manggung, di Guru Pelok, di Gunung Kidul APJ, atau dimanapun perkumpulan itu yang ada di Jogja. Nanti insya Allah dari kami, khususnya nanti dari Juru Pak Pitung Ketua dari Juru Pitung akan memberi masukan-masukan, istilahnya dari tahap-tahap yang bawah dulu, untuk mengenali burung perkutut yang suaranya bagus sesuai pakem Mataram. Ya. Nah itu untuk intinya juga untuk mengangkat budaya di Yogyakarta Betul, juga, Mas. melestarikan juga. Melestarikan budaya. Jangan sampai budayaan ini hilang. Betul. Karena dari kebudayaan itu juga bisa mempererat silaturahmi, mengangkat ekonomi juga bisa. Pokoknya kita tujuannya ya itu untuk mempersatukan penggemar perkutut ya, Mas, khususnya di Jogja. Mungkin bisa dari luar Jogja juga bisa kita bergabung ke sini, biar kesatuan bangsa juga terjalin. Nah itu untuk perkumpulan ya udah perkumpulan ya kalau Juru Pitung ya, perkumpulan yang sudah resmi dinotariskan, sudah mempunyai notaris, berlandaskan hukum. Tetap mengajak teman-teman, mungkin pemuda, biar tahu lah kita itu mempunyai budaya tinggi ini, budaya yang ini, biar ikut melestarikan budaya Jawa yang yang mungkin hampir hilang ya, hampir hilang. Cuman alhamdulillah sekarang perkutut Jawa udah banyak, udah menasional lah, mungkin udah banyak sekali. Di luar juga udah banyak lomba-lomba, tapi kayaknya masih gacoran ya, Mas. Terus kita mempunyai program juga untuk lomba kelas pakem ya. Mungkin tidak lama lagi kita di Jogja akan mengutamakan di pakemnya, di pakem suaranya, tetapi tetap ada gacoran untuk merekrut penggemar baru ya, penggemar baru, biar tahu, biar bisa belajar bersama di perkumpulan, semua perkumpulan di Jogja sih. Cuman kita tetap support dari Juru Pitung, tetap support untuk membantu sistem penjurian, untuk membantu pengenalan perkutut yang bagus yang seperti apa, tetap kita support dari Juru Pitung. Nah itu tujuan dibentuknya Juru Pitung Yogyakarta. Jadi itu, Mas. Jadi gini, dengan obrolan ini kita berusaha memperkenalkan pakem Mataram ke masyarakat. Jadi suatu saat jika ada kongres perlombaan pakem Mataram itu tidak salah paham. Jadi ibaratnya mulai sekarang kita belajar bagaimana pakem Mataram itu seperti apa itu bisa bergabung ke paguyuban yang ada di Jogja, biar nanti ketika ada kongres yang ke seni irama pakem Mataram itu tidak salah paham. Karena kita menggunakan sistem itu sudah berlandaskan hukum dan sudah penuh pertimbangan, ibaratnya ya Mas ya, sesuai yang sudah disepakati dan sudah berarti lolos lah dari notaris ya, seperti itu. Jadi nanti bukan hanya sekedar gacoran, kok ibaratnya gini, burungku bunyi terus seperti ini tapi kok nggak menang. Benar, kita tahan dulu karena mungkin itu bisa di kelas gacoran, tapi kalau kelas irama tidak hanya gacornya saja, tapi keindahan suaranya juga perlu diperhitungkan. Mungkin dengan adanya banyak perkumpulan, mungkin banyak juga ya teman-teman yang ikut, yang dulunya nggak seneng perkutut lokal bisa jadi seneng, mungkin dari Mas Onang. Ini kok bisa suka perkutut lokal itu awal mulanya itu kok gimana? Kalau dari awal mulanya saya mulai mengikuti ya dari Mas Agung sendiri, sering silaturahmi ke tempat Mas Agung. Jadi saya mulai kok kayak ada sesuatu yang beda dari enak ya masih didengar ya. Mulai dari iramanya gitu, ada rasa ingin ikut gabung seperti itu. Nah itulah tujuannya, tetap mengajak teman-teman
ya intinya kembali ke kebudayaan, menjaga melestarikan budaya Jawa yang memang perlu dijaga ya, perlu dilestarikan. Jadi untuk pemula yang baru suka sama perkutut itu ibaratnya jangan pernah takut atau minder. Di sini kita tidak menyalahkan karena pembelajaran itu mungkin bisa berawal dari kesalahan, sehingga dari kesalahan itu kan nanti ada semangat untuk belajar. Dari kami tidak akan memvonis itu benar atau tidaknya, tapi nanti kita akan memberikan penjelasan untuk penyelesaian seperti itu. Nah, seperti ini loh Om, yang bagus itu suara perkutut lokal. Nah, kemungkinan dan untuk ibaratnya untuk yang pemula itu mungkin dimulai dari kelas segi ombyoan, pemula, kemudian nanti gacoran, dan nanti dengan perjalanan waktu sering ikut itu nanti kan juga sering mendengarkan suara-suara perkutut. Nah, disitulah nanti bisa belajar dengan sendirinya, dilengkapi dengan nanti suka bertanya, oh ini Om menerima masukan, ini seperti ini Om, bagaimana Om pendapatnya, seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk pemula-pemula. Kita di sini terbuka untuk semua. Silahkan gabung di paguyuban yang ada di Jogja, dimanapun itu paguyubannya, nama paguyubannya apa aja boleh, kita terbuka seperti itu. Ya, yang penting guyubnya ya. Itu intinya silaturahmi guyub. Ya kita tidak ibaratnya tidak maido kalau kita mencari menang, tapi lebih utama kita yang penting tahu dulu, untuk mengenali dulu seperti ini. Nah kalau untuk menang, nah disitulah tempat belajar di mana kita bisa mencapai prestasi dengan ibaratnya belajar bareng yang seperti itu. Guyub kalau menang bonus ya. Nah, seperti itu. Kalau menang bonus itu. Jadi intinya guyub Mas. Jadi guyub sama melestarikan itu yang paling utama. Jadi janganlah kalau di perkutut nanti terus kita saling musuhan karena burungnya kalah, jangan ya Mas. Jangan. Nah, disitulah menjadi motivasi. Kalau saya diambil motivasi untuk belajar gimana toh bisa mendapatkan burung yang bagus, jadi semangat. Yang gacor yang gimana, yang bagus yang gimana, itu nanti kan bisa belajar bareng kalau kita sudah berkumpul. Kalau cuman kita mungkin dari sosmed, susah ya kita mau belajar. Susah Mas. Kalau kita kumpul dulu, kita tatap muka lah kita belajar bareng untuk mencari burung yang seperti apa tuh, yang bagus untuk dipelihara, bagus untuk mungkin ya ada juga kan banyak juga kriteria burung perkutut, mungkin bisa dari katurangan ya, bisa. Seneng dari katurangan bisa, atau seneng dari gacornya bisa, seneng dari membedakan crash juga, suara lokal crash itu. Suara lokal alam. Karena ya crash itu juga bisa dari alam ya Mas. Bisa. Ya nanti intinya untuk para pemula kita mengikuti alur aja, yang penting kita gabung dulu lah. Kita kumpul dulu lah. Pembelajaran dulu di tempat-tempat paguyuban dimanapun berada, khususnya di Jogja ya ada APJ, Sedayu Manggung, di Guru Pelok dan lain-lainnya. Kulon Progo kayaknya ada, di Koplak itu kayaknya namanya kalau nggak salah. Ya di apa itu namanya? Yang penting gabung dulu di semua paguyuban. Senang dulu lah, senang dengan perkutut dulu. Insya Allah nanti senang dengan kebudayaan yang ada. Pasti itu. Ya mungkin itu dulu Om obrolan pada saat ini. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan dulu Om ya. Enggak sih, sementara ya intinya kita guyup aja untuk Mas Ona sebagai pemula, gimana, ada yang perlu disampaikan? Saya cukup itu dulu, nanti saya bisa belajar lagi ke tempat Pak Agus dan juga si Om nanti biar supaya mengetahui perkutut lebih dalam. Seperti itu. Mohon bimbingannya dan mohon bantuannya. Kita saling belajar bareng aja. Intinya kalau dari saya, pesan saya jangan pernah takut memulai untuk belajar di perkututan, di semua paguyuban
ibaratnya kita terbuka untuk saling memberi masukan, evaluasi dan lain-lain. Tetap saling support ya Mas. Yang penting tetap guyub rukun. Pokoknya salam santun, guyub rukun, selarasi hati. Siap. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut lambang kinurmatan wong Jawa ngelaraske bumi banyu alam uga swara muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi dipakani diadusi kudu siap beraksi Lagi wong sebodo pitutur kudu bener mulai kudu bener omongan aja pater hati-hati keblinger ojo kakean bayar pelakon muter-muter malah sirahku dadi ngliyen ojo kakean ngoceh ngarani mertonggo bayar itu keluarga dulu kapan pergi kono goro dadi mulya rambut sing beda-beda ayo sana-sana foto kan